setelahnya ada yang belum ditakdirkan untuk menjenguknya sudah wafat. Seperti saya sendiri, saya menceritakan diri saya sendiri yang istilahnya ada nyatanya gitu ya. Jadi saya itu waktu nyantri dulu di Ma'had Al-Irsyad Salatiga, tukang masak ya, ada chefnya, dapurnya pondok, mu'alaf dari agama Kristen kemudian ke Muslim. Setelah pindah Muslim kemudian dicarikan pekerjaan di pondok supaya dekat orang-orang pondok. Nah, terus 1 tahun saja di sana. Dan kemudian beliau setelah 1 tahun pindah ke kampungnya di Kalimantan, di Samarinda. Saya masih sering telepon-teleponan, masih mengingatkan sholat 5 waktunya, akrab gitu. Kemudian saya pernah dikirimi sarung Samarinda, kaos, macam-macam gitu. Terus kalau lebaran ya nyapa gitu. Pokoknya jadi teman akrab gitu. Hingga beberapa tahun yang lalu sakit gitu. Saya sakit. Kemudian mau dirawat di Jogja. Terus ya sudah, insya Allah kalau saya luang saya tak ke Jogja gitu. Tapi ternyata sakitnya ini nggak boleh dijenguk, karena kalau dijenguk pasti tertular. Sakit itu bronkitis akut. Nah, kemudian pasti menular. Gitu. Terus saya sakit, Van, tapi nggak boleh dijenguk. Kalau antum menjenguk saya, sepertinya percuma karena hanya boleh lihat dari jendela yang ada kaca sekitar 10 cm. Hanya boleh lihat dari situ. Jadi nggak usah jenguk. Gitu. Nah, kemudian saya bilang ke kakaknya, saya sebenarnya pengen jenguk. Nggak usah, Ustaz. Percuma kesini nggak bisa ketemu dan hanya lihat dari jauh. Itu pun juga belum tentu boleh masuk. Gitu. Nanti karena tertular. Soalnya bibinya yang sangat menyayanginya kemarin masuk ruangan dan tertular. Dan sekarang ganti pasiennya jadi 2. Kemudian Ramadan dia cerita sudah agak mendingan. Alhamdulillah Ramadan kali ini saya sholat 5 waktunya penuh, kemudian tarawihnya penuh, bisa puasa juga. Terus oh ya alhamdulillah. Ya, pas lebaran itu sakit lagi, kambuh sangat parah. Kemudian saya diberitahu kakaknya, Ustaz ini kemarin sehat-sehat aja, Ramadan sudah penuh ibadahnya, kemudian Syawal ini masuk rumah sakit lagi. Nanti kalau sudah sembuh Ustaz saya kasih tahu, sudah benar-benar boleh dijenguk saya kasih tahu. Oh ya, tapi Ustaz jangan nekat ke sini ya, pokoknya. Nah, terus akhirnya saya tunggu begitu. Saya tunggu seminggu nggak ngasih kabar, 2 minggu nggak ngasih kabar. Dan 3 minggu kok enggak juga. Ini 1 bulan saya telepon. Gimana kabarnya Abdurrahman akhi? Abdullah sudah meninggal dunia setelah 2 minggu yang lalu. Gitu. Kok saya nggak dikasih tahu gitu? Lah percuma Ustaz, wong sudah dikubur jenengan dikasih tahu. Gitu. Terus, ya Allah gitu kok ya nggak dikasih tahu gitu. Tapi ya namanya takdir ya. Ya sudah saya doakan saja dari rumah. Gitu. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kalau kematian itu pasti terjadi, berarti setiap kita itu pasti akan meninggal dunia, gitu ya. Hanya saja mungkin waktunya yang dirahasiakan oleh Allah, apakah bisa di usia 88 tahun, seperti bapak kandung saya itu usia 88 tahun, sedonya ya. Atau mungkin ada yang 40-an tahun, ada yang 20 tahun. Rahasia Allah. Ada orang yang mungkin berpikir mayoritas orang meninggal dunia pasti tua gitu ya, sudah tua gitu. Tapi kejadian-kejadian yang di akhir zaman ini, kalau menurut Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Arifi, juga dari hadis-hadis Nabi, disebutkan akhir zaman itu banyak kematian mendadak. Sedangkan zaman-zaman para nabi dulu dan Nabi Muhammad SAW dulu itu
mayoritas orang sakit di awal orang meninggal dunia itu diawali dengan sakit terlebih dahulu. Dengan sakit terlebih dahulu, kemudian serasa ada firasat akan meninggal, karena ada hadis ittaqu firasatal mukmin. Berhati-hatilah terhadap firasat seorang yang beriman. Kadang ada yang 40 hari sebelumnya sudah mengumpulkan putra-putranya, cucu-cucunya gitu ya. Seperti Nabi Yakub alaihissalam sebelum meninggal mengumpulkan putra-putranya, ditanya ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal nanti. Nah, pertanyaannya begitu. Bukan bagi-bagi warisan. Kemudian kalau di akhir zaman disebutkan pada hadis ada kematian mendadak, ada orang yang kecelakaan, ada orang yang tertimpa pohon, ada orang yang tersengat listrik, ada orang yang nerabas lampu merah terus nabrak kendaraan gitu ya. Seperti di Sidoarjo ada seorang ibu yang nekat nerobos lampu merah karena kesusu setelah mau kemana. Ternyata ibu ini mau naik motor yang kenceng dan belok kiri, ternyata nggak lihat kalau di situ ada truk, kemudian nabrak truk, putrinya yang umur 19 tahun meninggal dunia di tempat. Nah ini beliau teriak histeris kehilangan putrinya karena keteledorannya melanggar lampu merah. Jadi lampu merah itu walaupun buatan pemerintah tetap ditaati. Ada sebagian orang itu nggak mau, ini bukan buatannya Allah, bukan aturannya Allah dan Rasulnya, jadi nggak harus ditaati gitu ya. Taati saja, karena keamanan kita berkaitan dengan nyawa. Nah, bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kalau di dalam kajian-kajian seperti dalam fikih janais, di kitab yang saya bawa ini fikih janais, itu sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Ada yang mengibaratkan seperti paku, banyak paku terus diikat menjadi satu, kemudian ditarik dari dalam perut sampai tenggorokan sehingga merusak seluruh organ tubuh dan puncaknya di kerongkongan yang sangat menyakitkan. Nah, ada juga sakaratul maut yang digambarkan oleh para ulama adalah penyakit yang rasa sakitnya tidak ada tandingannya dan belum pernah dirasakan semua orang yang sakit di waktu hidupnya. Kemudian yang mengibaratkan ibaratnya seluruh urat-urat dalam tubuh ini ditarik semuanya sampai di belakang kepala begitu. Jadi sangat sakit sekali. Gitu. Sehingga ketika sakaratul maut itu ada orang yang mengerang kesakitan, ada yang ngorok dengan sangat tinggi, ada yang seperti gemeteran, ada yang sampai muter-muter, bahkan ada yang sampai berguling-guling gitu ya, karena sangat sakit. Nah, sehingga kalau kita lihat perjuangan untuk akhir nafasnya juga, masya Allah ya, melihat misalnya ada yang tenang begitu. Saya pernah melihat ada salah seorang ikhwan yang ketika meninggal dunia itu tenang sekali. Hanya tarik nafas pelan, kemudian dihembuskan, terus udah nggak ada apa-apa. Gitu. Tapi saya juga pernah dimintai tolong saya dan beberapa ustadz di Al-Kahfi diminta mendoakan salah satu pasien di rumah sakit Dr. Un saat itu. Terus ini sudah beberapa hari di sini terus, Ustaz. Kami bingung ini mau sembuh atau mau meninggal. Sudah berhari-hari seperti itu. Jadi kepayahan, nafasnya susah, kadang ngorok, kadang susah lagi, kadang gemeteran gitu. Dan sakaratul maut yang sangat menyakitkan ini terjadi di salah satu kisah nyata di video pendek Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Arifi juga. Jadi ada seorang qadarullah namanya Muhammad. Muhammad ini orang Arab Saudi yang sakit parah sehingga harus dirawat di sebuah rumah sakit. Muhammad umurnya 25 tahun, kemudian sakit parah,
seluruh organ tubuhnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian dipasang infus, dipasang selang di hidungnya, alat-alat membantu jantungnya dan lain-lain. Dan kemudian dipanggil orang tuanya. Mohon maaf, ini ibu punya putra seorang laki-laki. Iya, namanya Muhammad. Iya, umurnya 25 tahun. Iya. Tolong ibu segera ke rumah sakit ya. Ini ibunya anaknya sepertinya sudah mau sakaratul maut. Terus ibunya bilang, gak bisa, agak nanti sedikit, saya ada acara gitu. Terus gak bisa, harus sekarang gitu. Karena anaknya ini badung gitu. Anaknya ini sering minum minuman keras, jarang sholat, maksiat, suka diganti-ganti pasangan gitu. Sehingga setelah ditanya, anak saya sebenarnya sakit apa? Ternyata sakit AIDS, HIV AIDS. Ya, kemudian dipasang alat semuanya, dokternya muslim, terus ibunya tidak berselang berapa lama, kurang lebih 1 jam datang. Nah, kemudian, ini betul putri ibu? Iya. Namanya Muhammad? Iya. Umurnya berapa bu? 25. Iya. Kenapa sakit seperti ini? Begitu. Ya, intinya begitu. Intinya tidak pernah sholat, kemudian main perempuan, mabuk-mabukan dan lain-lain. Sehingga ibunya itu juga merasa barangkali ini memang ini gantinya, apa istilahnya, balasannya dari Allah memang begini. Sehingga ibunya itu juga nggak merasa piye-piye. Bismillah, barangkali Allah yang mentakdirkan begini, saya siap. Kemudian baik, kalau gitu segera kita talqin. Wahai Muhammad, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya Muhammad, qul la ilaha illallah. Ya Muhammad, qul la ilaha illallah. Nah, begitu terus gitu sama dokternya gitu, ibunya gitu, perawat semuanya begitu. Nafasnya semakin susah, disuruh bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak ini nggak pernah mau. Sampai dokternya nangis, ayo wahai anak soleh, bilang la ilaha illallah. Sekali saja la ilaha illallah. Karena dokter sudah ngerti nafasnya semakin habis. Dokternya ini nangis, ayo ucap la ilaha illallah. Sekali ini saja. Demi Allah, ucapkan la ilaha illallah. Anaknya ini terakhir ngomongnya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Uridu sadiqati. Saya menginginkan mana selingkuhanku. Mana perempuan selingkuhanku mana gitu. Jadi yang diucapkan itu terakhirnya. Habis itu kemudian dia nafasnya berhenti, seluruh organ tubuhnya berhenti, alat-alatnya semuanya padam, tanda kalau sudah meninggal. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab tentang kematian, ada yang mengatakan man ta'awada bisyai'in mata alaihi. Barang siapa yang membiasakan sesuatu, maka akan meninggal dengan cara sesuatu tersebut. Nah, insyaallah kalau ingat ini terus sepertinya kita pengen baca Quran, sholat duha, sholat tahajud, sholat terus gitu ya. Nah, beliau juga menyebutkan ada banyak contoh orang-orang yang meninggal dunia sesuai dengan keadaannya. Padahal Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu hidupnya itu sudah sekitar abad berapa? Berabad-abad yang lalu. Karena beliau bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'ut tabi'in, bukan tabi. Jadi sudah termasuk bukan golongan-golongan zaman awal dulu. Karena beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang yang sudah mendekati sakaratul maut itu, beliau menulis di sana, bilangnya apa? Isyrab anta summasqini. Minumlah kamu, kemudian tuangkan minuman kepadaku. Nah, ini orang yang dalam kehidupannya sering minum minuman keras. Ketika pesta-pesta minum minuman keras, kemudian terakhir mau wafat itu bilangnya begitu. Minumlah kamu, habis itu tuangkan minuman untukku. Ada juga yang mau meninggal dunia malah nyanyi-nyanyi. Jadi sudah diingatkan la ilaha illallah, malah kemudian sebelum dunia itu
semeninggal nyanyi-nyanyi begitu. Kalau saya baca di buku itu tantana, kemudian meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia saking rindunya dengan orang yang dicintai, kemudian menyebut begini, kerinduan saya kepada orang yang saya cintai ini lebih saya rindukan daripada rindu saya kepada Allah. Kemudian meninggal dunia. Nah, naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang ada kebiasaan terus meninggal dengan kebiasaan tersebut. Ya. Jadi ada orang yang meninggal dunia ketika khutbah Jumat, ada yang meninggal dunia ketika menjadi imam, ada seorang muslimah yang meninggal dunia ketika khataman Al-Quran. Gitu. Ada yang meninggal dunia paling banyak di atas ranjang masing-masing, gitu ya. Nah ini masya Allah bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian ketika sakaratul maut, apa yang diucapkan itu sangat berkaitan dengan apa yang sering kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi ada yang diberi kemudahan, ada yang diberi kesulitan. Nah, kemudian tanda-tanda husnul khatimah ada banyak diantaranya. Ada para ulama yang menyebutkan tanda husnul khatimah yang paling utama adalah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hidupnya. Kemudian yang kedua, tanda husnul khatimah bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lain selain la ilaha illallah. Bisa alhamdulillah, atau subhanallah, atau la ilaha illallah, Allahu akbar, atau membaca ayat Al-Qur'an. Itu juga disebut husnul khatimah. Kemudian husnul khatimah adalah meninggal dunia dengan cara yang halus, yang lembut. Ada juga yang diakhiri senyum. Jadi meninggalnya itu memang pelan, nikmat, lembut. Itu disebut husnul khatimah. Begitu. Kemudian bagaimana untuk menyiapkan husnul khatimah itu sendiri adalah pekerjaan kita masing-masing, usaha kita masing-masing, untuk kemudian menghiasi hidup ini dengan beragam amal saleh. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kalau kemudian sudah meninggal dunia, maka secepat mungkin kaum muslimin muslimat di sekitarnya untuk perawatan jenazah ini, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Diusahakan kalau misalnya tidak sampai menunggu. Ada yang mengatakan tidak sampai menunggu waktu asar, ya. Meninggalnya pagi ya maksimal sebelum asar sudah dipilih ya. Atau misalnya meninggalnya malam, dikuburkan malam lebih bagus. Tapi kalau meninggal dunia terus masih nunggu-nunggu lama, ini anaknya masih di Jepang, anaknya masih di Eropa, atau menunggu karena kenalannya banyak, kayak mungkin pimpinan perusahaan, kemudian tamunya harus banyak. Meninggal dunianya dari meninggal sampai dikuburkan sampai berhari-hari gitu ya. Kayak Michael Jackson itu meninggalnya dari meninggal sampai dikuburkan sampai 2 bulan ya. Karena masih diteliti meninggalnya kenapa gitu ya. Kalau di Indonesia ini yang saya tahu ada begitu yang sampai 5 hari karena tamunya terlalu banyak gitu. Seperti ini menyiksa. Nah, kemudian segera dikuburkan itu berarti tanggung jawab kita sebagai muslim muslimah sudah segera selesai, fardu kifayah, dan orang yang meninggal dunia itu sudah akan mendapatkan jatahnya gitu. Segera kalau di dalam kitab fikih jenazah itu segera dikuburkan karena dia akan segera mendapatkan apa yang semestinya didapatkan gitu. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ketika jenazah akan dikuburkan, hari itu adalah hari terakhir bertemunya kita dengan orang yang dicintai. Seorang istri misalnya, hari itu adalah hari terakhir kalau misalnya suaminya meninggal dunia, maka hari itu hari terakhir akan ketemu suaminya, dan sebaliknya, atau orang tua kita yang meninggal, hari itu hari terakhir. Maka segera dikuburkan untuk kemaslahatan semua. Nah, kalau kemudian apa hikmahnya kaum perempuan meskipun berbeda pendapat, ikhtilaf ulama,
Ada yang mengatakan kaum perempuan tidak perlu sampai di makam, cukup di rumah saja. Meskipun yang meninggal itu sangat dicintai seperti suami, orang tua ataupun anaknya misalnya gitu. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan memakruhkannya. Memakruhkannya berarti kalau dikerjakan ya tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Maksudnya perempuan itu kalau sampai ke makam ada yang bilang makruh. Tapi juga ada yang bilang haram, sama sekali nggak boleh. Nah, tetapi yang saya baca di fadilah atau utamanya kenapa perempuan cukup di rumah? Karena perempuan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada laki-laki dalam kesedihan. Jadi misalnya melupakan kenangan bersama suaminya, kebaikan-kebaikan suaminya, atau mungkin melupakan kebaikan ibunya itu butuh lama. Makanya sedikit melenceng dari tema, kalau kaum perempuan suaminya meninggal atau cerai kan ada masa iddah ya, ada masa iddah, ada yang 3 kali bersih haid, ada yang 4 bulan 10 hari sesuai dengan kaidah fikihnya. Dari waktu 3 kali haid atau 3 bulan atau sekitar 4 bulan 10 hari ini, waktu yang perempuan itu butuh ketenangan diri untuk tidak menerima lamaran orang lain dulu, untuk bersedih dulu, untuk menata hati dulu gitu. Tapi kalau kaum laki-laki tidak ada masa iddahnya. Jadi laki-laki juga nggak haid. Laki-laki nggak ada masa iddahnya, sehingga laki-laki itu kalau istrinya meninggal dunia 3 hari kemudian sudah dianjurkan segera menikah lagi. Apa ibu-ibu nggak tambah sakit hati? Nah, jadi begitu, laki-laki nggak ada masa iddah, sehingga ada ulama di Saudi yang pagi hari istrinya meninggal dunia, sore hari ulama yang lain mengingatkan harap segera menikah lagi. Gitu. Tapi kalau itu di Indonesia ya mantu kurang ajar gitu ya. Jadi paling tidak ya nunggu setengah tahun dulu ya, atau 1 tahun gitu. Nah, Allah bisa. Nah, kalau sudah ke dalam alam barzakh, alam kubur, jenazah sudah meninggal dunia. Kemudian kalau yang saya pernah mendengar dalam hadis, kalau sudah di dalam kubur, jenazah itu masih bisa bisa mendengar terompah atau sandal-sandal, sepatu-sepatu yang berjalan meninggalkan tanah kubur tadi ke luar makam. Jadi masih bisa mendengar. Yang di hadis begitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, kalau sudah di alam barzakh itu alam yang sangat berbeda. Berbeda dengan alam dunia ini. Kita kan mengalami 4 fase, 4 alam-alam kandungan. Kita tidak ingat sama sekali di dalam kandungan itu bagaimana. Tapi Allah yang mengirimkan rezeki, makanan, dan lain-lain melalui ibu kandung kita. Kemudian alam dunia ini, sekarang sampai akhir hayat, ini yang alam yang kita bisa melihat keindahan-keindahan dunia, kita bisa menyiapkan amal-amal soleh, bisa menikmati apa-apa yang disajikan oleh Allah gitu. Dan kita juga bisa tertipu dengan keindahan dunia yang sementara ini. Nah, tapi kalau sudah di alam barzakh, alam itu berbeda. Tidak sama dengan alam dunia ini. Banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang bagaimana ada nikmat kubur, ada azab kubur. Makanya dalam doa sebelum salam kan juga disebutkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil dajjal. Nah, ketika sudah di alam barzakh, sudah alamnya berbeda, kemudian para pelayat pengantar di kuburan sudah pulang semuanya, misalnya begitu, maka akan ada 2 malaikat yang akan mendatangi. Tadi setelah subuh saya isi kajian, kemudian saya buka YouTube. Malaikat ada 2 malaikat yang gagah,
yang pemberani, yang kemudian mengagetkan gitu. Kemudian jenazah tersebut akan didudukkan, wallahu alam bisa bagaimananya yang dia dalam hadis disebut begitu. Didudukkan kemudian ditanya 3 perkara. Nah, ketika ditanya 3 perkara ini, maka sangat kalau saya boleh matur, sangat tergantung dengan ketika di dunia. Misalnya kalau saya baca di YouTube ada komentar-komentar gitu. Seandainya bisa dihafalkan seperti pelajaran SD itu ya, gitu ya. Jadi siapa Tuhanmu, kemudian apa agamamu, kemudian siapa nabimu, misalnya bisa dihafal begitu, kayaknya enak gitu. Tapi untuk hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketika kita hidup di dunia. Kalau hanya ditanya siapa Tuhanmu, kita jawab Allah. Siapa nabimu, kita jawab Muhammad SAW ya, apa agama Islam bisa begitu. Nah, mungkin 2 menit selesai gitu. Nah, tapi kalau saya tadi mendengarkan ceramah yang sangat menyentuh hati itu, pertanyaan-pertanyaan ini ditanya oleh malaikat dengan nada yang tinggi, dengan gemertak nada yang tinggi, yang menakutkan, menyeramkan. Kemudian menjawabnya bisa atau tidak sangat berkaitan dengan kesalehan atau ketidaksolehan seseorang ketika di dunia. Kalau sudah bisa menjawab dengan baik, kemudian jawabannya tepat, maka kemudian akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur ini diantaranya adalah ada pandangan yang terbentang luas tentang keindahan surga. Kemudian dia bisa tenang di alam kubur, mendapatkan pandangan-pandangan yang indah. Kemudian ada seseorang yang sangat tampan yang akan menemani. Ternyata yang tampan itu adalah amalannya dia sendiri. Dan sebaliknya, kalau orang yang tidak soleh, yang banyak maksiatnya, orang kafir, orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar begitu, atau yang singkat ininya nggak soleh, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian akan mendapatkan azab kubur, disebutkan mendapatkan azab kubur dan diperlihatkan pandangan neraka yang sangat mengerikannya sampai terjadi hari kiamat nanti. Orang-orang yang saleh atau salihah akan berdoa kepada Allah, "Hai Allah, cepatkanlah hari kiamat supaya saya segera bisa menikmati kehidupan akhirat." Tapi orang yang tidak saleh, yang kafir, yang banyak maksiatnya, muslimah banyak maksiatnya, maka dia akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan Engkau tegakkan akhirat, jangan Engkau datangkan segera kiamat." Gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, alam kubur yang ada dalam hadis-hadis yang sahih kita imani, kita percayai, meskipun tentang bagaimananya akal kita terbatas. Akal kita terbatas, kita nggak bisa mengukur apa yang ada dalam alam kubur itu dengan pandangan kita, tapi kita mengimaninya. Kemudian, Masya Allah, yang lebih mengerikan itu azab ataupun nikmat kubur di alam barzakh itu adalah awal untuk menuju akhirat. Ya. Setelah di dalam alam kubur, kemudian akan ada namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Semua orang akan dibangkitkan dari alam kubur sesuai dengan amal-amal solehnya. Kalau amal solehnya banyak, solihah, maka ditampakkan dengan wajah keadaan yang bagus, yang sempurna, dan sebaliknya. Kemudian hari kebangkitan itu juga tidak sebentar, sangat lama. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau para malaikatnya tidak sanggup untuk membuat cepat ya, tapi memang lama. Kemudian ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu hari dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti dia hari perhitungan yang akan dihitung dan ditimbang. Di padang mahsyar ini berkumpul semua orang dari Nabi Adam sampai orang terakhir hidup di dunia ini dalam keadaan
tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dan tidak beralas kaki. Jadi semuanya di dalam hadis begitu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apakah besok di padang mahsyar dikumpulkan kita tidak melihat orang lain?" Gitu. Maksudnya perempuan kan rasa malunya lebih daripada laki-laki, lebih dalam. Nah, sehingga Aisyah bertanya, besok di padang mahsyar orang melihat salah satu dengan yang lain. Maka Rasulullah menjawab, perkara hari itu lebih dahsyat daripada sekedar melihat orang lain. Orang sudah sibuk dengan diri sendirinya. Ada yang tenggelam dengan airnya, dengan keringatnya. Karena jarak padang mahsyar dengan matahari sangat dekat gitu. Ada yang tenggelam di mata kakinya, airnya sampai di mata kaki, ada yang di lutut, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ini pun juga kita nggak boleh memikirkan berarti besok kayak kolam renang kecil-kecil gitu. Enggak, kita nggak boleh membayangkan yang macam-macam. Tapi di hadis begitu, orang itu sudah nggak sanggup, nggak sempat lagi melihat, oh ini nggak pakai pakaian, ini pak, oh nggak malu, dah nggak begitu, pikirannya dah berbeda. Nah kemudian setelah itu ada yang namanya yaumul hisab wal mizan. Jadi ada perhitungan dulu. Ini yang paling ngeri. Setiap hal-hal yang dilakukan di dunia, baik dan buruknya itu akan dihitung, akan dicek kembali dan ditampakkan kembali. Ya. Kalau kita lihat sekarang banyak gedung pertemuan, sekolah, bahkan masjid ada CCTV-nya ya, direkam. Nah, kita direkam sejak balik sampai akhir hayat itu semuanya ini kan ngeri ya. Kemudian ada mizan, penimbangan, ditimbang kira-kira kita dapat buku timbangannya, buku yang sudah ditimbang dari tangan kanan berarti bagus, kalau ditimbangannya di belakang punggung berarti buruk. Setelah itu meniti sirat, titian yang terbentang antara surga dan neraka. Ada yang bisa berlari, ada yang bisa berjalan, ada yang bisa hanya merangkak, ada yang tertatih-tatih, ada yang terpeleset, ada yang terjun, ada yang baru awal sudah masuk terjun ke neraka. Nah, peristiwa-peristiwa ini sangat mengerikan. Sehingga kalau sudah di akhirat sudah tidak ada yang bisa membela kita kecuali amalan kita masing-masing. Maka sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu ketika kita merenungkan ada kematian itu kadang sangat menggelisahkan kita ya. Saya itu pernah gelisah banget gitu ya Allah, pas masuk angin sakit nggak karuan itu kan mikirnya, kena terus bariki mati terus biaya aku. Jadi kalau sakit apalagi sakit sampai opnam gitu kan ya Allah pikirannya, jangan sekarang ya Allah saya gimana gitu. Jadi istri saya lihat, mikir apa tau mas? Enggak kok. Pasti mikir, kelihatan mikir. Saya khawatir kalau cerita istri jadi ikut mikir. Aku mikir nek meninggal dunia itu terus amalan yang soleh yang mana gitu ya? Atau berapa persen yang dilihat oleh Allah ini soleh diridhoi gitu. Terus saya, lah iya, orang-orang zaman sekarang nggak seperti zaman Rasulullah dulu ya gitu. Orang zaman dulu itu kan Masya Allah ya, para sahabat Rasulullah, para nabi itu kayak gitu. Dan kita ini amalan yang benar-benar saleh yang mana gitu. Nah, jika ada orang mikir besok di alam kubur gimana, di akhirat gimana, karena memang Masya Allah mengerikan ya bapak-bapak. Di surga itu sesuatu yang sangat indah, sangat menarik, tapi neraka itu juga sangat kejam, dahsyat ya, syadidul iqab. Ya, saya beri contoh gambaran surga. Saya punya buku namanya Hadil Arwah Biladil Afrah, Tamasya ke Surga. Yang namanya surga itu isinya sangat menyenangkan, dari hal-hal yang mungkin kita bisa sederhana sampai yang mungkin detail, Masya Allah ya.
Misalnya di surga itu pengen buah, maka buah itu akan datang sendiri menjulur ke dekat kita. Bukan harus nyari sengget atau menek gitu enggak. Pengen buah apel misalnya, maka buah itu akan turun dengan sendirinya sampai ke depan kita. Kan malah seperti film kartun. Nah, gitu ya. Tapi masya Allah ya begitu. Kemudian kalau di surga nanti tidak ada istilahnya kepayahan, nggak ada hamil, nggak ada melahirkan, nggak ada menstruasi, nggak ada BAB, semuanya menyenangkan. Kemudian laki-laki diberi kemampuan sekian kali lipat untuk bisa berhubungan badan memuaskan pasangannya di surga. Nah, ataupun hal-hal yang lain sangat menyenangkan. Minuman di sana juga ada yang sekali teguk kemudian nggak akan pernah haus selamanya. Gitu. Bidadari itu sangat cantik, kulitnya sangat halus, lembut, lebih lembut dari sutra. Berperawan seumur hidup. Kalau minum itu air minum bisa tembus pandang dari lehernya. Nah, terus bidadari ini kalau turun ke dunia baru kelihatan betisnya saja, baru kelihatan dari lutut sampai kaki. Seluruh laki-laki di dunia ini pingsan, Pak. Itu dari baru betis sampai kaki ya, belum paha ke atas. Saya begitu. Nah, baru turun ke dunia kelihatan lutut sampai ke bawah, itu sudah seluruh laki-laki pingsan di dunia ini. Nah, atau ibu-ibu kalau misalnya salihah dan masuk surga, Allahumma amin gitu. Itu nanti di akhirat kalau akan dikumpulkan dengan orang yang paling dicintai di dunia dan kenikmatannya lebih gitu. Jadi kalau ada seorang muslimah yang belum nikah kemudian nanti kalau saya masuk surga, kemudian sama siapa di sana? Ternyata ada pembahasan tersendiri. Kalau ada istri masuk surga, dia akan dikumpulkan ya dengan orang yang paling dicintai dunia ya suaminya begitu. Jadi sampai saking cinta dengan suami itu ada seorang muslimah di Arab Saudi bertanya kepada ulama, wahai Syekh, apakah saya boleh berdoa kepada Allah kalau di surga suami saya jangan ketemu sama bidadari, ketemu sama saya saja. Gitu ya. Terus dijawab sama ulamanya itu pakai dalil. Tapi pas saya lihat ada pertanyaan yang sama di TV, Ustaz yang siapa itu, ada pertanyaan itu, bolehkah berdoa kepada Allah kalau kami masuk surga suami saya ditemani saya saja, jangan ditemani yang lain. Satu bilang, enak aja, di dunia sudah sering dimarahi, akhirat masih ketemu kamu aja gitu. Enggak ya. Nah, tapi yang namanya neraka itu mengerikan bapak-bapak. Di akhirat nanti para laki-laki dan perempuan yang berzina, yang profesinya pezina, itu akan dikumpulkan dalam sebuah panci yang sangat besar. Semuanya dimasukkan ke situ ya. Kalau mungkin di Surabaya, di Solo, di mana gitu, pezina-pezina itu akan dimasukkan ke dalam sebuah panci yang sangat besar. Kemudian di bawahnya dinyalakan api yang menyala-nyala, sehingga kemudian otaknya pecah, badannya hancur, tulang belulangnya keluar, sehingga mereka berkumpul di situ. Nah, itu kan ngeri banget. Kalau ada orang yang bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Orang bunuh diri di dunia, dia akan mengulangi di akhirat dengan bunuh diri terus-menerus dengan cara yang sama di dunia. Bunuh diri menabrakkan di rel kereta api. Ya nanti di akhirat hukumannya sama, berulang-ulang gitu. Minum racun apa. Saya pernah ada yang mau nyari ambulans, kemudian untuk mau kemana? Mau jemput, ngantar jenazah. Masih muda dah tua, masih muda. Kenapa kok meninggal? Minum prostek. Jadi, pusing kemudian stres hidup terus nyari prostek terus diminum terus meninggal gitu. Ya Allah, hidup ini indah. Kalau ada misalnya ada orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, harusnya jam 6 kurang 10 azan maghrib,
jam 5 sudah buka gitu. Nah itu nanti di akhirat kakinya di atas ditali, kemudian kepalanya di bawah, dan dari lidahnya itu ditarik, keluar darah banyak sekali. Jadi kan gitu. Yang lebih ngeri lagi, orang yang cerita bohong supaya lucu dan menghibur orang-orang, tapi ceritanya bohong, itu besok digergaji mulutnya sampai leher, diinikan lagi, dipulihkan lagi, digergaji lagi. Yang sering sumpah palsu, ngingkari janji dan lain-lain juga begitu. Nah, ini kalau dipikir-pikir rasanya gimana gitu ya. Nah, padahal sekarang ada stand up komedi, ada lawak-lawak lucu-lucu gitu. Nah, sehingga masya Allah. Yang terakhir bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita mengingat kematian, itu salah satu dari hal yang disebut oleh Ustadz Umar Mita Syamila sebagai tempat istirahatnya hati. Saya lupa ada 4 ya, tapi yang saya ingat itu 2 nih. Berkumpul dengan orang-orang soleh dan mengingat kematian. Coba nanti ada 4, kalau di HP saya ada 4 tempat yang mengistirahatkan hati. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak capek, banyak pikiran, sedih, nah, ada 4 tempat itu. Nah, 2 diantaranya mengingat mati, dzikrul maut, dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau sering berkumpul dengan orang-orang soleh itu, hati kita jadi seperti dicas lagi gitu. Ketemu orang diingatkan akhirat, diingatkan pahala, diingatkan ibadahnya, bukan diingatkan harga mobil sekarang berapa gitu ya, bisnisnya dapat berapa, makanan yang enak, wisata kuliner mana gitu ya. Nah, insya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau barangkali materi yang saya sampaikan, isi dari yang saya sampaikan mungkin kurang ngeri ya. Karena saya mau mikir nerima judulnya itu sudah iki sesuk iya ya gitu ya. Tapi setelah saya baca dari kitab fikih jenazah, dengan YouTube, ya memang kita semuanya akan meninggal dunia. Kita tidak tahu di mana tempatnya meninggal dunia dan caranya bagaimana. Ya pasti bapak-bapak, ibu-ibu, waktu-waktu yang kita gunakan ini digunakan untuk banyak amal saleh. Ibadah yang wajib tidak boleh ditawar-tawar, jangan ditinggalkan. Ibadah yang sunnah, mari kita perbanyak untuk menambal kekurangan kita yang wajib. Kemudian PR kita semua adalah menjadi orang yang hatinya bersih, ya, yang tutur katanya santun, yang tidak menyakitkan hati orang lain. Itu PR kita. Kemudian bagaimana bisa menerima apa adanya yang Allah berikan. Yang seperti ini masya Allah butuh latihan-latihan. Saya pun juga tidak sempurna, masih terus banyak latihan. Sebelum saya tutup, mudah-mudahan bapak-bapak ibu sehat walafiat terus, bisa ketemu bulan Ramadan, rezekinya lancar semuanya, putra putri wayah semuanya jadi anak-anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke pembicara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan berdoa. Salah satunya mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر أمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في غزة فلسطين وفي أويغور وفي ميانمار وفي كل مكان في هذا العالم اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة وبارك لنا في حياتنا وأسرتنا ونجنا من النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Al-Hamid dari SPD yang